Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih diselimuti kabut misteri. Alvin Lim yang merupakan salah satu pengacara kondang Indonesia turut menyoroti kasus pembunuhan tersebut. Setelah sekian lama tak menemukan titik terang terkait sang pelaku, sosok ini pun akhirnya bongkar tuntas siapa ketua jenderal pelaku utamanya. Sebelumnya, Alvin mengaku dirinya diminta untuk membela pihak polisi terkait peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Namun fakta berbalik dari Alvin, ia justru menyentil jajaran Polri yang kini bermain dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui bahwa citra institusi Polri tengah dipertaruhkan dengan kembali viralnya kasus Vina Cirebon ini. Hal tersebut lantaran adanya dugaan rekayasa BAP hingga adanya 8 terpidana yang merupakan korban salah tangkap. Tak hanya itu, pada kasus Vina Cirebon ini, Alvin Lim juga menyoroti sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah korban Eki. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut, menurut Alvin, tak terlepas dari peranan Ibtu Rudiana dan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari Elk Indonesia Law Firm, Alvin Lim, menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana disebut Alvin Lim hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Rudiana punya banyak sutradara yang dilindungi dalam merancang kasus Vina ini. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira. Mulai dari komisaris polisi, ajun komisaris besar polisi, hingga jenderal. Rupanya pernyataan pengacara Alvin Lim tersebut faktanya benar. Hal ini turut dibongkar oleh Liga Akbar, salah satu teman Eki yang dipaksa untuk menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana. Liga Akbar yang biasa dipanggil Gaga ini tak hanya menceritakan kronologi tewasnya Vina dan Eki, ia juga berani membongkar skenario Ibtu Rudiana yang telah merancang kasus Vina ini. Selain Ibtu Rudiana terseret dalam kasus ini, Liga Akbar rupanya tak segan membocorkan siapa jenderal yang merupakan ketua geng motor pelaku utama dalam peristiwa pembunuhan Vina Cirebon ini. Bahkan Liga yang kini jadi incaran para mafia termasuk jenderal-jenderal dan komplotan Ibtu Rudiana, Liga mengaku rela jujur meski nyawa terancam jadi taruhannya. Menurut penuturan Liga, gerombolan geng motor yang telah menewaskan Vina dan Eki ini rupanya diketuai oleh jenderal berinisial AU. Yang pertama kali mendapatkan kabar bahwa Eki sudah kecelakaan, itu siapa? Inisial T. Inisial T ini dari mana? Telepon. Telepon dari Ketua 04 tuh di Sumber. eksisi. Iya, organisasinya almarhum. Gambarkan. Berarti dia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Eki ada masalah kan atau mati. Dia mengabarkan kecelakaan. Dia mengabarkan Iya, kecelakaan kalimatnya. Iya, Terus setelah itu setelah itu dari rumah sakit jenazah saya menunggu pagi. oh ya sebentar mohon maaf. Itu namanya siapa? Yang mana? Yang ketua ekstisi di 04 itu Sumber. Oh, Jenderal AU. Jenderal AU. AU. Iya. Dia mengabarkan. Enggak, masih ada. Masih ada. Dia sudah sempat diperiksa sama polisi. Sudah klarifikasi. Sudah klarifikasi dari polisi juga. Terus apa penjelasannya? Sempat dengar? Hanya menjelaskan itu saja. Mengabarkan kecelakaan. Iya. Kalau di TKP katanya udah ramai. Dan dia waktu itu sempat ngelihat berarti Eki. Datang ke TKP nggak? Datang ke TKP si Nggak tahu jenderal tuh. ini. TKP apa enggaknya? Soalnya kan tersebar luas langsung fotonya di BBM. Banyak bukti keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina ini. Selain ia memaksa Liga untuk jadi saksi untuk menuruti arahannya, Liga juga diarahkan oleh beberapa penyidik yang bekerja sama dengan Ibtu Rudiana. Padahal pada saat kejadian, Eki yang sudah meninggal duluan, Vina masih berada di ruang IGD yang masih bertahan hidup. Sementara keberadaan Ibtu Rudiana sudah berada di rumah sakit tersebut, yang demikian semuanya turut diungkap oleh Liga Akbar. Saya ke lokasi melihat keadaannya di kamar jenazah benar Eki, di IGD almarhum Vina. Di situ masih bernafas almarhum Vina. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya. Sejak awal ke rumah sakit. Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Oh,
sempat kadang menanyakan tadi sama kamu enggak gitu. Saya cuma bilang enggak bareng Pak. Selain mengusut tuntas soal kematian Vina dan Eki, saat ini pengacara mempecah belah upaya membebaskan saudara Peggy Setiawan dan para terpidana lainnya yang merupakan korban salah tangkap. Salah satunya pengacara Marwan Iswani Mayor TNI Tim Kuasa Hukum Peggy Setiawan yang secara tegas sentil semua jajaran Polri hingga Kejaksaan Agung yang dinilai kurang objektif dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan ia tegaskan jika pra-peradilan Peggy masih tercium putusan yang tidak menemukan keadilan, pihaknya terpaksa akan melakukan tindakan lebih keras terhadap jajaran Polri dan Kejaksaan Agung. Saya hari Rabu, insya Allah saya akan datang ke ngadap Kejaksaan Agung. Sama menyampaikan Kejaksaan Agung agar Kejaksaan Agung memerintahkan jajaran kejaksaan yang di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, termasuk itu Kejaksaan Negeri Cirebon, untuk berhati-hati dan sangat harus teliti menerima berkas dari polisi. Jangan sampai nanti kan ini bola panas loh. Kalau udah P21 itu lepas tanggung jawab dari polisi. Tadi saya baca di putusan pengadilan, tapi saya sudah berulang-ulang saya baca. Itu menurut keterangan daripada ayah Eki, itu Rudiana itu ada SMS ditujukan ke Sudirman, kalau saya tidak salah, dikasih unjuk ke Saka Tatali tanggal 17. Isi SMS katanya berupa ancaman terhadap si Eki. Yang melakukan adalah si Dani ini tanggal 17 ya, 17 sementara kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini SMS ini menurut dari Ibtu Rudiana. Ini makanya saya bilang, Rudiana memang harus diperiksa. Itu katanya ada ancaman dari si Dani terhadap si Eki. Menjadi pertanyaan saya, si Dani ini sendiri sekarang ini polisi katakan itu satu ya. Selain itu, pengacara Alvin Lim memberikan pesan menyentuh terhadap oknum Polri yang menangani kasus Vina Cirebon ini yang kian tak menemukan keadilan. Tak pandang bulu, punya nyali tingkat dewa, Alvin Lim sentil semua jajaran kepolisian dan penyidik yang sengaja bersembunyi di balik kasus Vina ini. Apakah polisi masih punya rasa malu? Iya kan? Anda mengenakan baju polisi, setiap bulan Anda mendapatkan gaji dari keringat masyarakat. Apakah Anda peduli terhadap masyarakat? Ya, saya Bapak Kapolri, kalau Bapak berpikir bahwa saya mau mencemarkan nama baik Bapak atau polisi-polisi lain berpikir seperti itu, ya kan? Saya buat janji saya kepada Bapak. Bapak bereskan itu 5.000 orang, bereskan berikan hak-hak mereka, berantas semua investasi bodong, tangkap tanpa pandang bulu, ya kan? Nggak usah proses hukum Pak, Bapak mau saya di penjara berapa lama? Misalnya pencemaran nama baik 4 tahun, saya 4 tahun di penjara nggak apa-apa Pak. Saya masuk rela dan ikhlas Pak di situ. Tapi Pak, ya kan, jika pembela masyarakat aja diperlakukan seperti ini, saya aja yang viral sulit untuk memperoleh keadilan, bagaimana rakyat biasa Pak? Itu yang Bapak perlu pahami.